Zina itu datang dari proses yang kecil yang dibiarkan menjadi proses yang besar. Itu yang kita harus paham. Nggak langsung ya? Nggak ada, zina nggak bisa langsung. Pasti ada proses ya? Pasti ada proses mata. Paling minim tuh mata menyeleksi, lalu memilih, lalu menyalurkan. Oh ya pantas ada yang pernah kejadian dulu awalnya cuma DM-an gitu dong. Apalagi udah DM-an, Iya. itu udah ada action. Ipar itu adalah maut, itu mempertegas bahwasanya ipar itu bukan mahram. Berarti kalau dia bukan mahram, kedudukannya sebagaimana laki-laki asing. Tidak membuka hijab, tidak boleh berdoa dalam mobil, tidak boleh intensitas di dalam komunikasi. Bukan berarti akhirnya kita kayak kanebo kering kaku, enggak juga. Tetap ada komunikasi-komunikasi yang berkaitan tentang keluarga, tapi memiliki boundaries itu penting. Itulah fungsi syariat itu, supaya kita punya boundaries itu. Apakah boleh seorang ipar membuka jilbabnya? Nggak boleh lah, bukan mahram kok. Udah jelas itu Tidak ya. boleh ya berarti ya? Iya, bersentuhan tidak boleh, berduaan tidak boleh. Mertua boleh Zat? Ya, mertua boleh. Mertua boleh ya? Kalau mertua orang tua. Zina itu merusak segalanya, merusak nasab, merusak kehormatan, ya, merusak akal, merusak agama. Semuanya langsung rusak empat-empatnya seketika. Orang minum khamr yang dirusak apa? Akal. Ya kan, orang mencuri dia merusak harta. Tapi zina empat-empatnya rusak. Nasabnya jadi rusak, kehormatan jadi rusak, akal jadi rusak, agama jadi rusak. Mana ada akal yang bisa menerima seorang laki-laki tidak berkomitmen apapun lalu dia menikmati? Dan akal mana yang bisa menerima seorang perempuan membuka kancing bajunya untuk laki-laki yang belum siap berkomitmen apapun untuk dirinya? Jadi sebenarnya bukan Allah yang membuat kita susah, kita yang membuat susah hidup kita ketika kita tidak mengikuti rules yang ditetapkan oleh Allah. Jadi mari kita tarik sebuah insight yang luar biasa dari viralnya kata ipar adalah maut. Ini mengkritisi kita sebenarnya. Berarti tidak ada yang ekstrim dari perkataan Nabi. Yang ekstrim itu cara kita yang tidak kenal bahwasanya Nabi itu memberikan kebaikan untuk kita, dan kita tidak siap untuk membebaskan diri kita dari blind spot yang ada pada kehidupan kita. Kita ini punya banyak blind spot, dan blind spot itu hanya bisa dibebaskan dengan ilmu. Makanya dikatakan oleh Allah kan, ilmu itu dengan kata cahaya. Kenapa Allah mendeskripsikan ilmu itu cahaya? Ya karena dia menerangi blind spot pada kehidupan manusia. Zina itu adalah hutang. Kenapa? Karena itu perkataan dari Imam Syafi'i, zina itu hutang. Hutang gimana? Jadi ada sesuatu yang belum terbayarkan, maksudnya bukan gitu, Mimi. Jadi kalau ada seseorang laki-laki berhutang, dia berzina, maka nanti hutang itu ada pada ahli warisnya. Ada ahli warisnya yang nanti akan dizinai sama orang. Azina tainun wa qada'uhu fi ahlihi. Iya, zina itu hutang. Dan sesungguhnya cara membayar hutang itu lewat keturunanmu. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i. Makanya laki-laki kalau dia punya anak perempuan, kayak antum, saya punya anak perempuan, jangan coba-coba zina. Mungkin antum yang merasakan nikmatnya, tetapi yang merasakan pedih dan pahitnya adalah anak keturunan kita. Jadi zina itu bukan masalah ringan, zina itu masalah besar. Makanya hati-hati. Makanya selalu saya mengatakan, kalau punya anak perempuan, antum punya anak perempuan, antum punya anak perempuan, itulah saat yang paling tepat untuk menarik tuas rem dari dosa dan kemaksiatan, terutama dosa yang berkaitan tentang perempuan. Kenapa? Karena kamu punya anak perempuan. Kalau kamu punya anak perempuan kok masih lepas kendali, anak perempuanmu yang harus membayar mahal. Kenapa kok selalu laki-laki dalam keluarga, Ustaz? Karena busuknya ikan itu selalu dari kepala. Betul kan? Benar. Makanya didiklah anak kita yang perempuan itu malu. Jadi kalau anak kita kecil malu, antum harusnya bangga sebagai orang tua. Ini kalau saya kadang-kadang ngetes tuh anak saya yang perempuan,